Syahidnya adalah perkataan Umar bahwasanya wahai Rasulullah, jual baju ini dan engkau berhias pada hari raya. Ini menunjukkan ma'ruf di kalangan sahabat bahwasanya mereka biasanya memakai pakaian yang terindah ketika mereka sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmatnya yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita kitab Al-Muwatta nanti kita akan lanjutkan setelah haji. Adapun hari ini kita akan membahas sebuah masalah yang penting karena masalah ini akan kita kerjakan dalam waktu yang dekat ini, yaitu tentang masalah fikih salat Idul Adha atau fikih salatul Id. Kita tahu bahwasanya kaum muslimin itu memiliki 3 hari raya, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari raya pada seminggu sekali, yaitu hari Jumat. Maka ini adalah hari raya bagi setiap kaum muslimin. Tentu Islam, agama Islam, syariat Islam menaruh perhatian sangat besar pada hari raya ini, sehingga dijelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan hari raya ini. Di antara yang ingin kita jelaskan adalah berkaitan tentang hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha ini atau salat Id Idul Adha ini ditegaskan baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fashalli li rabbika wanhar." Kata Allah, solatlah untuk Tuhanmu. Maksudnya adalah solat Id. Wanhar, dan sembelihlah. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan solat Id. Dan juga hadis Nabi SAW dari hadis Abdullah bin Umar. Kata beliau, "Kana Rasulullah SAW wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-Idaini qabla al-khutbah." Kata Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW dan sahabat Abu Bakar dan Umar, mereka salat Id sebelum khutbah. Mereka salat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah. Dan dinukil ijma' di kalangan para ulama salaf, ya, bahwasanya salat Id, salatul Idain, salat 2 hari raya ini disunnahkan, disyariatkan di dalam agama kita. Taib. Kalau kita tahu bahwasanya salat Id, khususnya salat Idul Adha ini disyariatkan, apa hukumnya? Apa hukum salat Idul Adha ini? Apa hukumnya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah hukum salat Id secara umum, baik itu salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Terjadi khilaf. Setidak-tidaknya ada 3 pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya salat Idul Adha ini hukumnya wajib, fardu ain. Salat Id ini hukumnya wajib fardu ain. Artinya kalau ditinggalkan berdosa. Kalau ditinggalkan berdosa.
Apa dalil ulama tentang wajibnya sholat Id atau khususnya sholat Idul Adha ini? Mereka setidaknya berdalil dengan 4 dalil. Pertama, mereka berdalil bahwasanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Kata Allah, sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Kalau ada perintah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi SAW, maka asalnya perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Sedangkan di sini Allah mengatakan fasholli, sholatlah, fi'il amr, artinya perintah. Maka ini menunjukkan sebuah kewajiban. Dan asalnya kata mereka perintah itu menunjukkan wajib. Berdasarkan hal ini para ulama beristinbat bahwasanya sholat Idul Fitri dan salat Idul Adha hukumnya wajib fardu ain. Dan mereka juga berdalil dengan hadis Ummu Atiyah. Para ulama berdalil dengan hadis Ummu Atiyah. Kata Ummu Atiyah, qal amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nukhrij fil idain al-awatiq wa dhawatil khudur wa umur al-khuyyat ay yatazilna musallal muslimin. Kata Ummu Atiyah, Nabi SAW memerintahkan kami untuk keluar pada sholat Id dan juga wanita-wanita balik dan wanita-wanita ya yang perawan untuk hadir sholat Id. Dan juga diperintahkan orang-orang yang haid untuk menghadiri sholat Id, tapi bedanya mereka tidak sholat. Kata mereka, di sini Nabi SAW memerintahkan para wanita, kemudian diperintahkan pula wanita-wanita haid untuk hadir di sholat Id. Kalau seandainya tidak wajib, tidak mungkin perintah semacam ini. Ini menunjukkan kewajiban tentang pensyariatan atau tentang hukum sholat Id itu sendiri. Kemudian yang ketiga di antara dalil para ulama adalah Nabi SAW, beliau tidak pernah meninggalkan sholat Id. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat Id di dalam kehidupan beliau. Maka kata para ulama, perbuatan kontinu Nabi SAW terus-menerus dilaksanakan oleh Nabi, ini indikasi bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang wajib. Ya. Maka ini setidaknya dalil di kalangan para ulama yang mengatakan bahwasanya sholat Id itu hukumnya wajib. Ya. Pendapat yang kedua, ya, dan ini pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah dan yang lainnya, ya, dan juga banyak para ulama pendapat demikian, bahwasanya sholat Id ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah beliau berdalil ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Kata laki-laki ini, "Wahai Rasulullah, beritakan kepadaku tentang Islam." Kemudian kata Nabi SAW, "Khamsa salawat katabahunallah ala ibadihi." Kata Nabi SAW, engkau sholat 5 waktu. Yang mana sholat ini kata Nabi SAW wajib yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Kemudian sahabat ini bertanya, "Hal alayya ghairuha?" Apakah ada lagi kewajiban sholat selain 5 waktu ini wahai Rasulullah? Kemudian kata Nabi SAW, "La illa an tatawwa." Tidak ada kewajiban kecuali ini kata Nabi SAW. Adapun selain sholat 5 waktu ini adalah sholat sunnah. Ya. Berdasarkan hadis ini, ya, mafhum hadis ini adalah bahwasanya yang wajib itu cuma sholat 5 waktu. Artinya selain sholat 5 waktu adalah sunnah. Termasuk di dalam hal ini adalah sholat Id, karena bukan bagian dari sholat 5 waktu. Berdasarkan hadis ini, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah. Dan beliau menjawab dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya wajib. Kata beliau, asal perintah itu adalah ya wajib. Tetapi ketika ada dalil yang memalingkan dari wajib itu, maka dia berubah menjadi sunnah. Maka perintah Allah, "Fasholli rabbika wanhar," dipalingkan dengan hadis ini. Dan juga perintah dari hadis Ummi Atiyah dipalingkan dari hadis ini. Sebagian ulama
membalas jawaban Imam Syafi'i. Kata mereka, adapun hadis yang Anda sebutkan itu pada permulaan Islam, karena kewajiban itu terus bertambah. Asalnya sholat 5 waktu itu, asalnya wajib 5 waktu. Terus bertambah kewajiban, karena syariat Islam itu tidak turun langsung sekaligus. Dibantah lagi oleh Imam Syafi'i. Ya, bahwasanya kata beliau, ya, itu menunjukkan tidak wajibnya, kata beliau, bahwasanya ketika seorang musafir, ketika dia safar, maka pendapat yang mengatakan wajib ini, seorang musafir kata mereka tidak wajib sholat id. Kalau seandainya dia wajib, tidak gugur dengan safar. Tidak gugur dengan safar. Maka terjadi khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Kalau ulun sebutkan bantah-bantahnya kada tuntung kita. Ya. Tetapi intinya ulun ingin menyebutkan ini adalah terjadi khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Ya. Pendapat yang ketiga adalah bahwasanya sholat id ini hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Dan ini pendapat sebetulnya tengah-tengah di antara dua pendapat ini. Yang mengatakan wajib dan yang mengatakan sunnah. Maka beliau berdalil dengan dua dalil yang dilakukan oleh dua pendapat tadi. Maka wallahu taala alam, dari sisi dalil wallahu taala alam, apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i mungkin lebih kuat daripada pendapat-pendapat yang lainnya. Karena hadisnya sangat jelas. Nabi ketika ditanya apakah ada sholat 5 waktu ya selain ini, adakah kewajiban sholat selain sholat 5 waktu, kata Nabi tidak, kecuali sholat sunnah. Maka hadis ini sangat jelas menekankan bahwasanya sholat id itu hukumnya bukan fardu ain. Tetapi sekali lagi masalah ini masalah khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Taib. Kemudian kalau kita tahu hukum sholat id, apa syarat sholat id? Kapan syarat sholat id? Khususnya sholat Idul Adha. Sebagian ulama mensyaratkan sholat id itu adalah al-istitan, bahwasanya seseorang tersebut dia bermukim. Ya, syarat sholat id itu bermukim. Artinya, kalau seandainya ada orang itu safar, ya, di dalam kondisi perjalanan musafir, maka tidak perlu dilaksanakan sholat id. Tidak perlu dilaksanakan sholat id. Apa dalilnya? Para ulama mengasih syarat ini. Dalilnya adalah mereka mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah sholat id di dalam safarnya. Padahal Nabi sering safar dan tidak pernah sholat id di dalam safarnya. Seperti itu pula para khulafa. Ya, seperti itu pula para khulafa Rasyidin. Ya, khulafa yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka semuanya tidak pernah sholat id di dalam kondisi safar. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya sholat id itu dilaksanakan di waktu dia mukim, berada di suatu daerah atau berada di suatu tempat, tidak dalam kondisi safar. Berdasarkan pendapat ini, mereka mengatakan bahwasanya yang mengatakan syarat istitan ini tidak sah sholat id itu kalau seandainya dia dalam kondisi safar dan yang lainnya. Tetapi yang benar adalah sholat id tidak disunnahkan bagi orang yang safar. Sholat id tidak disunnahkan bagi orang yang safar. Tetapi kalau ada musafir, dia sholat id, misalnya dia safar berombongan, kebetulan hari raya, misalnya umrah, ya, kemudian balik, ya, umrah berangkat haji, sekalinya sampai di Mekah dipulangkan orang, dideportasi, visanya kada ya, misal, ya, akhirnya sidin bulikan sebelum hari raya, sampai di bandara apa? Hari raya, ya. Kata para ulama, boleh dia sholat berombongan tersebut sholat id, ya, tetapi tidak dianjurkan. Tapi kalau dia sholat id berombongan, maka sah sholat idnya, diberi pahala, dapat pahala insya Allah. Ya. Kemudian ketika musafir itu berada di suatu tempat dan di tempat tersebut didirikan sholat id, maka tidak mengapa dia hadir sholat id walaupun dia seorang musafir, dan insya Allah dia juga mendapatkan pahala ketika dia sholat id, ya, walaupun dia dalam kondisi
kondisi safar. Maka syarat yang pertama ini sebetulnya dipersisihkan oleh para ulama, tetapi yang benar, insya Allah salat seseorang itu sah walaupun dia dalam kondisi safar. Kemudian sebagian ulama menyebutkan syarat salat itu adalah berjamaah. Syarat salat itu adalah berjamaah. Ya. Kenapa syarat salat itu berjamaah? Apa dalilnya? Para ulama berdalil dengan qiyas. Bahwasanya sholat id itu seperti sholat Jumat. Sebagaimana sholat Jumat tidak ada, sebagaimana sholat Jumat itu disyaratkan berjamaah, maka seperti itu pula sholat id disyaratkan juga berjamaah. Karena sama-sama mirip. Sholat id itu ada khutbah, sholat Jumat juga ada khutbah, maka mirip kata para ulama. Maka disyaratkan juga berjamaah. Berdasarkan pendapat ini, sebagian ahlul ilm mengatakan, kalau dia sholat di rumah gimana? Sah apa tidak sholat idnya? Kalau ada orang sholat id, kemudian dia mengerjakannya di rumah sendirian, tidak berjamaah. Maka berdasarkan pendapat ini, dia tidak sah. Dan syarat ini diperselisihkan sebetulnya. Syarat ini diperselisihkan. Ya. Pendapat yang paling benar di kalangan para ulama adalah disunnahkan sholat id itu berjamaah. Ya. Disunnahkan sholat itu berjamaah seperti berjamaahnya sholat Jumat. Tetapi jika ada orang dalam kondisi mungkin tidak bisa pergi berjamaah ke lapangan atau ke masjid untuk melaksanakan sholat id karena dia sakit misalnya, apakah boleh dia sholat di rumahnya sendirian? Dia melaksanakan sholat id. Atau seseorang mungkin dia bertengkar hebat antara dia dengan suaminya, berbeda hari raya misalnya. Jadi suaminya ikam sembahyang sholat id, jangan kembali lagi ke rumahku kalau sembahyangnya hari Ahad misalnya. Sang istri takut. Atau sebaliknya, sang istri mengancam suami, pian kalau berhari raya hari Ahad, jangan anggap lagi ulun ini bini pian misalnya. Ya, terjadi khilaf sengketa. Ya. Ini kalau dia sholat id, terjadi mungkin percekcokan luar biasa. Apakah boleh dia sholat idnya di rumahnya? Maka pendapat yang paling benar di kalangan para ulama adalah jika seandainya orang tersebut ada hajah, maka insya Allah tidak mengapa dia sholat id di rumahnya. Ya walaupun sendirian, walaupun itu sendirian. Maka insya Allah orang tersebut diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana juga ditugaskan oleh banyak para fuqaha, kalau ada orang melaksanakan sholat id munfarid sendiri di rumahnya, maka insya Allah juga dia diganjar, apalagi ada hajah, ada keperluan, ada kebutuhan seperti dia sakit, seperti tadi percekcokan dan semisalnya, ya karena takut, ya apalagi seorang wanita misalnya takut dia sholat dimarahin sama suaminya karena terjadi beda pemahaman, akhirnya dia sholat di rumahnya, maka insya Allah juga diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetapi asalnya sholat id itu harus berjamaah, disyariatkan berjamaah. Tapi kalau ada kondisi tertentu, ada hajah, ada keperluan, maka insya Allah tidak mengapa dia sholat sendirian. Kemudian syarat ketiga yang disebutkan oleh para ulama, di antara syarat sholat id itu adalah masuknya waktu. Kapan dimulai sholat id? Dimulai sholat id setelah berlalu waktu terlarang, yaitu masuknya awal waktu sholat duha. Kalau kita sering menyebutnya dengan sholat syuruk, masuknya waktu sholat syuruk. Maka ini awal waktu sholat id, baik itu idul fitri atau idul adha. Ya. Dan berakhir waktu sholat id ini ketika tergelincir matahari, yaitu masuknya waktu sholat duhur. Misalnya ya di Masjid Al-Faruq misalnya diadakan sholat id, ya ternyata imamnya kasing datangan, khatibnya kasing datangan teguring sidin misalnya, datang jam 10, apakah boleh melaksanakan sholat? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting sebelum tergelincir matahari. Selama sebelum tergelincir matahari tidak ada masalah, masih ada waktu sholat id. Ya masih ada waktu sholat id.
Maka ya sholat id itu dimulai dari berlalu waktu terlarang, yaitu masuknya awal waktu sholat duha sampai sebelum tergelincir matahari. Maka kada mesti sembahyang id itu jam 7, jam 8 dah mesti. Dan itu adalah waktunya. Semakin disegerakan semakin bagus ya. Semakin disegerakan semakin bagus. Taib. Kemudian bagaimana tata cara sholat id? Bagaimana tata cara sholat id atau sifat sholat id? Pertama, sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri ini sama. Sifatnya adalah pertama 2 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma adha aw fitr. Fa shalla rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar pada hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Beliau salat 2 rakaat dan tidak salat sebelumnya dan tidak salat setelahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka sunnahnya salat Idul Fitri ini dua rakaat, sifatnya 2 rakaat, dan tidak disunnahkan salat sebelumnya dan salat setelahnya. Ya, kalau datang ke lapangan misalnya, kemudian dia salat 2 rakaat, maka tidak disunnahkan. Ya, aku hendak salat duha misalnya, maka tidak disunnahkan. Ya, dia salat sebelumnya dan setelahnya. Ya, kecuali orang tersebut masuk masjid. Dia salat ketika qadarullah misalnya hujan, kemudian sholatnya dipindahkan ke dalam masjid, kemudian Anda masuk masjid, maka ini enggak apa-apa orang itu sholat tahiyatul masjid ya, karena bukan sholat sebelum id, tapi karena sebab dia masuk masjid, maka tidak mengapa dia sholat tahiyatul masjid. Kemudian bagaimana takbir di dalam sholat Idul Adha ya. Maka para ulama menjelaskan ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang jumlah bilangan takbir ketika sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Para ulama ya, ada 3 pendapat dalam masalah ini, tapi saya akan sebutkan 2 saja karena pendapat yang pertama pendapat yang sangat lemah. Bahwasanya sebagian ulama mengatakan takbir pertama itu 7 dihitung dengan takbiratul ihram. Dihitung dengan takbiratul ihram. Jadi dia bertakbir Allahu Akbar, kemudian bertakbir lagi 6 kali takbir. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, takbir yang kedua adalah ya 6 dihitung bersama takbir intiqal. Rakaat keduanya 6 takbir dihitung bersama takbir intiqal. Takbir intiqal itu adalah takbir ketika Anda bangun dari rakaat pertama. Ketika berdiri mau ke rakaat kedua dari sujud, Anda berdiri Allahu Akbar. Ini disebut dengan takbir intiqal. Maka ini ya dihitung ya sama takbir setelahnya itu 6. Ini pendapat sebagian ulama dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat yang kedua dan ini pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya takbir itu 7 pada rakaat pertama tidak dihitung takbiratul ihram. Artinya kalau dihitung bersama takbiratul ihram jumlahnya berapa? 8. Dan pada rakaat kedua takbirnya 5 rakaat, 5 takbir, tapi tidak dihitung takbir intiqal. Ya. Apa dalilnya? Kedua-dua pendapat ini berdalil dengan satu dalil. Berdalil dengan satu dalil. Ya. Di antaranya adalah hadis Amr bin As. Kata Amr bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil Eid 12 takbirah, 7 fil ula wa 5 fil ukhra, wa lam yusalli qablaha wala ba'daha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu beliau ketika bertakbir di dalam salat Id 12 takbir. 12 takbir. 7 yang pertama dan 5 yang kedua. Dan beliau tidak salat sebelumnya dan tidak pula salat setelahnya. Hadis ini yang saya bacakan ini pertama
semua hadis yang berbicara tentang masalah takbir salat Id, semua hadisnya bermasalah dari sisi sanadnya. Tidak ada satupun kecuali ada cacat di dalam sanadnya. Tetapi sebagian ulama menghasankan karena jalurnya beberapa hadis yang banyak. Di antaranya hadis Aisyah, hadis Amr bin As, ya. Maka sebagian ulama menghasankan hadis-hadis tersebut, ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak ada hadis yang sahih dalam masalah bilangan takbir di dalam salat Id. Tetapi kalau kita lihat tinjau dari ilmu hadis, maka hadisnya itu bisa dihasankan. Dan sebagus-bagus hadis adalah hadis Amr bin As, ya. Bahwasanya Nabi SAW bertakbir di rakaat pertama beliau bertakbir 7 takbir, di rakaat kedua beliau bertakbir 5 takbir. Nah, para ulama berselisih dalam maksud memahami 7 takbir ini. Apakah dimaksudkan takbiratul ihram ataukah tidak dimaksudkan di dalam hadis ini? Kalau dimasukkan di dalam takbiratul ihram berarti takbir yang selain takbiratul ihram cuma 6. Kalau tidak dimaksudkan takbiratul ihram di sini, maka takbir selain takbiratul ihram adalah 7. Terjadi khilaf dalam pemahaman hadis ini. Wallahu ta'ala alam, yang rajih, maka insyaallah kedua-duanya dilakukan, tidak ada masalah. Kalau ada orang bertakbir 7 takbir bersama takbiratul ihram, insyaallah tidak ada masalah. Kalau seandainya dia bertakbir dengan 7 takbir ditambah dengan takbiratul ihram jadinya 8, maka ini juga tidak masalah, ya. Karena hadisnya memiliki ihtimal, memiliki kemungkinan bisa ditafsirkan dengan 2 penafsiran tersebut. Taib. Kemudian takbir ini, ya, takbir zawaid. Takbir di dalam salat Id ada 2 takbir, diistilahkan takbiratul ihram dan takbir zawaid. Takbir zawaid itu selain takbiratul ihram. Nah, takbiratul zawaid ini kapan kita bertakbir ini? Setelah kita bertakbiratul ihram Allahu Akbar, takbir zawaid ini kapan kita ucapkan? Kapan kita lakukan? Para ulama mengatakan bahwasanya hendaknya, sunnahnya takbir zawaid ini kita lakukan setelah kita membaca doa istiftah. Setelah kita membaca doa istiftah, baru kita takbir zawaid, ya. Dan ini seperti ini pula difatwakan oleh Lajnah Daimah, ya, bahwasanya kita bertakbir zawaid ini setelah selesai membaca doa iftitah. Bukan kita bertakbiratul ihram langsung bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi setelah kita membaca doa iftitah baru kita bertakbir zawaid. Apakah ada pendapat Ustadz boleh bertakbir sebelum membaca doa iftitah? Ada juga pendapatnya demikian. Tapi wallahu a'lam, dari pendalilan bahwasanya bertakbir setelah doa iftitah ini lebih kuat, ya. Kemudian apa dalilnya adalah hadis perbuatan Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, syahidul adha wal fitr ma'a Abi Hurairah fakabbara fi ar-rak'atil ula 7 takbirat qabla al-qira'ah wa fil akhirah 5 takbirat qabla al-qira'ah. Kata Ibnu Umar, saya menyaksikan Idul Adha dan Idul Fitri bersama Abu Hurairah. Maka beliau bertakbir, Abu Hurairah bertakbir pada rakaat pertama itu 7 takbir sebelum qiraah, sebelum membaca. Maksudnya sebelum membaca Al-Fatihah. Dan bertakbir 7 takbir sebelum membaca qiraah, membaca rakaat kedua itu sebelum membaca Al-Fatihah. Maka mafhum dari perkataan Ibnu Umar ini bahwasanya para sahabat itu mereka bertakbir setelah membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah. Kemudian kalau kita tahu bertakbir itu, takbir zawaid itu setelah kita membaca doa iftitah, apakah diangkat tangan ini ketika bertakbir ataukah tidak? Ya, apakah diangkat tangan kita ini ketika bertakbir ataukah tidak? Yang benar disunnahkan kita itu mengangkat tangan kita ketika bertakbir selain takbiratul ihram atau disebut dengan takbir zawaid, disunnahkan. Apa dalilnya? Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi wa yarfa'uhuma fi kulli takbiratin yukabbiruha qabla ruku'."
hatta tanqadiya salatuhu. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW jika beliau berdiri untuk sholat, beliau mengangkat kedua tangan beliau, dan tangan itu beliau angkat ya setiap takbir yang beliau takbirkan sebelum ruku. Jadi beliau mengangkat kedua tangan beliau sebelum ruku setiap kali bertakbir. Hadis ini sifatnya umum, mencakup sholat fardhu, sholat wajib, dan juga mencakup sholat sunnah. Oleh karena itu berdasarkan keumuman hadis ini, maka para ulama mengatakan disunnahkan kita mengangkat tangan kita ketika kita bertakbir di dalam sholat id, takbir zawaid. Taib. Kemudian apa yang dibaca? Adakah doa di sela-sela takbir tersebut ataukah tidak ada? Maka tidak ada hadis yang sahih menjelaskan bahwasanya ada doa dibaca di sela-sela takbir tersebut. Terus apa yang dilakukan? Maka tidak perlu membaca sesuatu. Maka setelah dia bertakbir, lanjutkan bertakbir kembali semacam itu. Maka tidak ada doa yang sahih di dalam masalah ini, kecuali diriwayatkan beberapa athar dari sahabat dan riwayatnya pun bermasalah. Maka afdalnya adalah seseorang ia tidak membaca sesuatu. Kemudian bagaimana kalau seandainya imamnya kelupaan? Ya, imamnya kelupaan bertakbir zawaid, ya, karena habis subuh bermasalah lawan bini, terbawa di dalam sholat, akhirnya pas sembahyang kada ingat lagi ini sembahyang hari raya, akhirnya langsung bertakbiratul ihram, kemudian langsung baca surah Al-Fatihah. Kita tahu bahwasanya takbir zawaid ini kalau imam itu sudah mulai membaca Al-Fatihah, mulai membaca ta'awud, maka sudah hilang kesempatan untuk bertakbiratul ihram, bertakbiratul zawaid. Ya, hilang sudah. Ya, enggak boleh lagi seorang imam kembali, ya. Kalau dia sudah mulai alhamdulillahirabbil alamin, kada ingat mulangin enggak? Ya, sudah hilang kesempatan dia untuk mengulang. Nah, bagaimana kalau seandainya imam ini lupa ya membaca bertakbir 7 takbir ini, ya. Karena permasalahan di rumah sengit, ya. Lupa ya, terbawa di dalam salat. Apa hukumnya? Pertama, takbir zawaid ini hukumnya sunnah, sunnah, sehingga ketika imam itu kelupaan tidak perlu dia sujud sahwi. Tidak perlu dia sujud sahwi. Salatnya sah apa tidak? Sah salatnya. Ya, dan pernah ya saya menemui dulu waktu di pondok ya. Ada teman ini karena kita dulu kurang ilmunya. Ya, jadi saking semangatnya mengamalkan sunnah, sholat di tempat orang, imamnya ini kelupaan kelupaan takbir. Ya, kiainya sepuh ini, kelupaan beliau bertakbir. Ya, akhirnya salam, orang-orang yang lain nggak berani negur. Ada teman negur, ya, kini baru belajar juga. Saya minta sholatnya diulang, kata beliau. Sholatnya ini tidak sah katanya. Akhirnya kiainya pun segan beliau mengulang sholatnya. Padahal sebetulnya tidak ada apa-apa, ya. Sholatnya sah saja, ya, tidak ada masalah. Karena takbir itu hukumnya sunnah saja. Sehingga kalau imam kelupaan bertakbir, makmum jangan subhanallah, malam bikin kacau imam. Ya, maka sudah kalau imamnya lupa sudah diam. Enggak perlu makmum subhanallah karena itu sunnah. Kalau ditinggalkan tidak ada apa-apa dengan sholatnya, tidak ada masalah sholatnya, ya. Maka justru kalau makmum menegur subhanallah, alhamdulillah, bingung imam itu. Apalagi dia sama kali KDI ingat takbir itu apa yang salah di setelah Al-Fatihah, perasa bujur aja, ya. Maka tidak perlu kita tegur, biarkan dia, ya, karena itu hukumnya sunnah. Terus bagaimana kalau seandainya orangnya masbuk? Saya datang, kebetulan sholatnya sudah didirikan, imamnya sudah mulai membaca Al-Fatihah. Nah, saya tidak sempat bertakbir 7 takbir. Apakah saya bertakbir 7 takbir? Tidak. Saya bertakbir takbiratul ihram saja, kemudian mendengarkan bacaan imam. Ya. Tetapi saya dapatnya Ustaz pada pertengahan, pada 3 misalnya. Ya, 3 takbir dapat, ya. Maka lanjutkan ya bersama imam, tidak perlu Anda tambah
tambahi. Kalau dapatnya 3, kada perlu ditambahi 4 lagi, kada perlu sudah. Apa yang Anda dapat itu yang Anda cukupkan. Taib, Ustadz, kalau misalnya ketinggalan 1 rakaat. Ketinggalan satu rakaat ya, 1 rakaat bersama imam. Nah, yang rakaat kedua ini ulun takbirnya 7 kah 5 kah? Ya, misalnya sidin ketinggalan 1 rakaat. Kita tahu takbirnya 7 di awal, 5 di rakaat kedua. Nah, ketinggalan 1 rakaat, apa yang harus dilakukan? Maka dia bertakbir dengan 5 takbir. Ya, karena awal sholat yang didapati oleh seorang makmum bersama imam, ya, sholat yang dia dapati bersama imam itu adalah rakaat pertama baginya. Rakaat pertama baginya. Ketika dia ketinggalan 1 rakaat, maka rakaat kedua bagi imam, rakaat pertama bagi masbuk. Ya. Sehingga ketika rakaat kedua, maka dia cukup sholatnya 5 takbir, ya, 5 kali bertakbirnya, tidak 7 kali takbir. Karena itu rakaat kedua baginya. Berarti kurang ya, ulun takbirnya 10 jelas tak. Maka itu Bang, kenapa terlambat? Ya. Ya. Maka semacam itu dia mendapatkan cara mengejar ketinggalannya. Kemudian apa yang dibaca ketika di dalam salatul Idul Adha? Para ulama mengatakan di dalam salat, khusus salat Idul Adha dan Idul Fitri, dibaca pada ayat pertama, rakaat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ghasyiyah, ya. Hal ini berdasarkan hadis Nu'man ibn Bashir. Kata Nu'man, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idaini wa fil jum'ah bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Kata Nu'man ibn Bashir, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dalam 2 hari raya dan pada salat Jumat membaca sabbihisma rabbikal a'la dan membaca hal ataka haditsul ghasyiyah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan juga kadang-kadang Nabi juga pernah membaca surah Al-Qaf dan surah Al-Qamar. Ya, sebagaimana dalam hadis Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fitri wal adha biqaf waqtarabatis sa'ah." Kata Abi Waqid Al-Laisi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di waktu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha surah Al-Qaf dan surah Al-Qamar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, maka boleh seorang imam itu memilih dia membaca Sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka haditsul ghasyiyah, atau dia membaca surah Qaf dan surah Al-Qamar. Kemudian dikeraskan bacaan tersebut, ya. Salat Id itu dikeraskan bacaannya, kada berdiaman. Maka dikeraskan bacaannya berdasarkan hadis Nu'man ibn Bashir tadi, bahwasanya kata Nu'man, Nabi membaca dalam salat Id Sabbihisma rabbikal a'la. Tahu dari mana beliau? Pastilah ketika Nabi mengeraskan bacaannya. Maka berdasarkan ini kata para ulama, dikeraskan bacaan ketika seorang imam salat Id. Kemudian disunnahkan setelah salat Id itu berkhutbah. Disunnahkan adanya khutbah, dan khutbah ini hukumnya sunnah. Taib. Apa hukumnya orang berbicara ketika khutbah? Ketika khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha, ya, ada panitia menyenggol, ada sapi lapas tuh kayak apa? Ya. Taib. Apa hukumnya berkhutbah, ya, di waktu berbicara di waktu Idul Adha? Ya, maka hukumnya tidak mengapa. Tidak seperti berbicara di waktu khutbah Jumat, ya. Tetapi afdalnya adalah seseorang mendengarkan bacaan imam, ya, mendengarkan khutbahnya seorang khatib atau khutbahnya seorang imam, ya. Kenapa para ulama mengatakan sunnah? Apa dalilnya? Para ulama mengatakan khutbah setelah sholat Id itu hukumnya sunnah. Mereka berdalil dengan hadis Jabir, ya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama yaumul fitr fa shalla fa bada'a bis salati qabla al khutbah, rawal Bukhari wa Muslim. Kata Jabir, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika salat Idul Fitri, ya, beliau memulai salat terlebih dahulu sebelum berkhutbah. Ya, sebelum berkhutbah beliau memulai salat. Kata para ulama, ketika khutbah itu diakhirkan setelah salat, itu menunjukkan
bahwasanya khutbah itu tidak wajib. Ketika khutbah itu diakhirkan oleh Nabi setelah salat, menunjukkan khutbah itu tidak wajib. Tidak seperti Jumat. Tidak seperti salat Jumat. Oleh karena itu, khutbah ini hukumnya sunnah. Ya. Kalau seandainya misalnya di suatu tempat khatibnya kada datang, ada imam, ada khatib misalnya, khatibnya kada datang, apakah sah salat Idul Adha-nya? Sah, tidak ada masalah. Ya, karena khutbah itu hukumnya sunnah. Ya, atau misalnya khatibnya pingsan ketika berkhutbah, kada ada yang waninya melanjutkan. Ya, maka sah khutbahnya, tidak ada masalah. Ya, maka sah salat Idul Adha-nya. Kemudian khutbah ini semacam apa? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah khutbah itu 2 khutbah atau satu khutbah? Ini khilaf yang sangat panjang di kalangan para ulama. Hampir ya madhab yang 4 sepakat. Khutbah di dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha itu 2 khutbah. Bahkan di nukil ijma ada 2 khutbah. Sebagian ahli ilmu melihat bahwasanya khutbahnya cuma 1. Khutbahnya cuma 1, tidak 2 khutbah seperti Jumat. Karena tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan ada 2 khutbah. Maka berdasarkan ini, pendapat yang paling kuat sebetulnya adalah kita melihat ya keadaan di suatu masyarakat. Kalau di masyarakat tersebut terbiasa dengan 2 khutbah, dan kalau seandainya khatib itu berkhutbah dengan 1 khutbah menimbulkan fitnah di masyarakat tersebut karena kebiasaan di masjid itu 2 kali khutbah, maka kita berkhutbah 2 kali khutbah. Tapi kalau seandainya di masjid tersebut ya orang biasa berkhutbah 1 khutbah, maka kita asalnya berkhutbah satu khutbah. Dan ini adalah khilaf yang insya Allah kalau dilakukan 2 khutbah tidak ada masalah. Orang berkhutbah 1 khutbah pun juga tidak masalah. Ya. Karena pendapat yang mengatakan 2 khutbah ini ya hampir dikatakan ya kebanyakan para ulama. Cuma sedikit saja yang mengatakan bolehnya satu khutbah. Tapi pendapat yang mengatakan 1 khutbah ini pendapat yang sangat kuat. Kenapa? Karena dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang yang mengatakan 2 khutbah itu semua hadisnya lemah. Dan asalnya khutbah itu 1. Ya, asalnya khutbah itu 1 dan sholat Id tidak bisa dikiaskan dengan sholat Jumat. Ya. Banyak perbedaan. Di antaranya adalah sholat Jumat khutbahnya sebelum sholat. Sholat Id khutbahnya setelah sholat. Ini perbedaan yang nampak antara sholat Id dengan sholat Jumat. Ya. Maka pendapat yang paling tengah-tengah dalam hal ini adalah ya kalau seandainya di masyarakat itu terbiasa dengan 1 khutbah, ya sudah 1 khutbah itu yang rajih insyaallah. Tapi kalau seandainya kita diundang jadi khatib di sebuah masjid dan mereka terbiasa 2, maka tidak mengapa kita berkhutbah 2 khutbah. Taib. Kemudian disunnahkan ya ketika berkhutbah apa yang disampaikan? Khususnya dalam Idul Adha. Para ulama sepakat disunnahkan para khutbah, para khatib menyampaikan di waktu khutbahnya menyampaikan hukum adhahi, hukum sembelihan. Maka disunnahkan para khutbah ketika dia berkhutbah di dalam khutbah Id menjelaskan kepada umat juga, menyinggung kepada umat juga tentang masalah sembelihan dan juga berbicara tentang masalah sedekah. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Bara, kata Bara, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub, inna awwalu ma nabda'u min yaumina hadza an nusalliya summa narji fananhar faman fa'ala faqad asaba sunnatana. Kata Bara, saya mendengar Nabi sallam ketika beliau berkhutbah, beliau ya pertama kali ya, yang dikatakan oleh Nabi sallam, kata beliau sesungguhnya hal yang pertama kita mulai, kata Nabi sallam dalam khutbahnya adalah salat. Kemudian kita kembali dan menyembelih. Nabi menjelaskan kepada sahabat tentang hukum sembelihan. Maka kata para ulama disunnahkan khatib juga menyinggung tentang masalah menyembelih ketika dia berkhutbah di waktu Idul Adha. Kemudian terakhir masalah khutbah ini, bahwasanya khutbah ini disunnahkan dimulai dengan membaca alhamdulillah. Maka kekeliruan kurang tepat. Seorang khatib memulai khutbahnya dengan bertakbir lebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena khutbah Nabi SAW beliau disuruh ya, beliau biasanya memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit ya. Eh, Sebetulnya banyak permasalahannya tapi saya ringkas. Kemudian apa saja yang disunnahkan ketika kita melaksanakan sholat Id? Apa saja disunnahkan pada hari raya tersebut? Di antara disunnahkan pada hari raya tersebut adalah mandi. Ya, kita disunnahkan untuk mandi. Ya. Dan ini tidak ada hadis yang sahih, tetapi ini perbuatan sahabat. Perbuatan sahabat Nabi SAW. Kata Nafi, Anna Abdullah bin Umar kana yaktasil yawm al-fitri qabla ayyaqdu ila al-musalla. Ya, kata Nafi, sesungguhnya Abdullah bin Umar beliau mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum beliau pergi ke tempat salat. Kemudian disunahkan pula seseorang ketika pada Idul Adha dan Idul Fitri ini untuk mengambil dari pakaiannya yang paling bagus. Memakai perhiasannya yang paling bagus, baik itu baju, celana, sandal, sarung tangan, peci, ya. Pakaiannya maka yang paling bagus dia ambil, ya. Maka kalau bisa dia beli baru, maka beli baru itu yang terbaik, ya. Maka pakaiannya yang terbagus. Kenapa? Karena berdasarkan sebuah hadis, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sutra. Kata Umar, "Ya Rasulullah, ibta' hadhihi fatajammal biha lil 'idi wal wufud." Kata Umar, "Wahai Rasulullah, jual sutra ini dan engkau gunakan uangnya untuk engkau berhias untuk salat Id." Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu, sesungguhnya yang memakai baju ini adalah orang yang tidak memiliki nasib bagi nanti di hari kiamat kelak. Syahidnya adalah perkataan Umar bahwasanya wahai Rasulullah, jual baju ini dan engkau berhias pada hari raya. Ini menunjukkan ma'ruf di kalangan sahabat bahwasanya mereka biasanya memakai pakaian yang terindah ketika mereka salat Id. Ya, kalau tidak demikian maka Umar tidak mengatakan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama disunahkan seseorang tersebut mengambil pakaiannya yang terindah. Tidak mesti harus beli yang baru, ya. Kalau ada dia paling bagus yang dia pilih, ya, dia pakai ketika dia salat Id. Kalau dia bisa beli yang baru, maka itu tentu lebih baik. Kemudian disunnahkan juga ketika Idul Adha itu seseorang ketika salat, sebelum salat dia disunnahkan dia tidak memakan sesuatu. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika beliau keluar salat untuk Idul Adha tidak memakan sesuatu. Untuknya apa? Karena dalam rangka nanti ketika disembelih hewannya, maka daging yang pertama kali dia makan adalah hewan sembelihannya. Berdasarkan ini kata para ulama, bagi orang yang tidak berkorban maka tidak mengapa dia memakan makanan sebelum dia salat. Bagi orang yang tidak berkorban, tetapi bagi orang yang berkorban, afdalnya dia tidak makan kecuali ya setelah dia selesai salatnya, dan lebih afdal lagi adalah ketika hewannya disembelih dan dia memakan daging hewan tersebut. Tetapi kelawasan teteh orang jam 3 hanya berbagi daging dari bisu kan, maka ada apa? Makan setelah salat enggak ada masalah. Iya. Kalau kelawasan maka enggak ada masalah. Dia makan setelah salat. Kemudian disunnahkan ketika salat Id juga adalah kita keluar ya dengan berjalan kaki. Sebagaimana Nabi SAW beliau keluar dengan jalan kaki. An Sa'ad anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ilal Id masyian wa yarji'u masyian. Kata Sa'ad, sesungguhnya Nabi SAW beliau keluar salat Id berjalan kaki dan balik pun berjalan kaki. Hadis ini hadis yang lemah tetapi jalurnya banyak sekali. Hadis Ibnu Umar, hadis Aisyah, sehingga dia terangkat menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Ya. Kemudian disunnahkan juga seorang ketika sholat Id itu mengambil jalan yang berbeda ketika dia datang. Ya. Ketika datang jalan sini, maka buliknya jalan yang lainan. Bukan satu jalur ya, tapi beda. Kalau buliknya sebelah kanan, berangkatnya sebelah kiri, bukan itu maksudnya. Tetapi adalah dia mengambil jalan yang berbeda dari jalan yang ditempuh di awal tadi. Kalau jalannya cuma sebuting aja di Banjarni sempit, tapi kadada panjalan kayak itu misalnya sempit, misalnya kadada 2 jalan, maka ya sudah, ya jalan
ada. Kadang mengambil jalan yang lain. Tapi kalau memungkinkan ada jalan yang lain bisa diambil, maka afdalnya gitu. Ya, dia menyelisihi jalan ketika dia berangkat tadi, mengambil jalan lain. Tujuannya apa? Untuk menebarkan syiar agama Islam ini. Ya, dan sebagaimana dalam hadis Jabir, ya dikatakan bahwasanya Nabi sallam, "Idza kana yaumul Id khalafat tariq." Nabi sallam ketika salat Id, beliau mengambil jalan yang berbeda ketika pulang. Kemudian disunnahkan bagi makmum yang hadir salat Id untuk bersegera datang. Ya, kalau bisa habis subuh itu langsung datang, ya. Jangan melambat-lambatkan. Semakin dia bersegera datang untuk melaksanakan salat Id, semakin besar pahalanya. Kenapa? Karena ada keistimewaan. Pertama, dia dekat dengan imam. Yang kedua, ya dia salat di saf awal. Ya, maka ya yang ketiga dia bisa banyak berzikir setelahnya. Ya. Maka disunnahkan bagi makmum untuk bersegera. Adapun bagi seorang imam dan seorang khatib disunnahkan diakhirkan. Dia datangnya terakhir. Ketika limit akhir dia datang. Ya. Limit akhir dia datang, semacam itu dilakukan. Ya. Karena Nabi SAW, ya sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id, beliau ketika datang pertama kali yang beliau lakukan adalah salat. Ini menunjukkan Nabi itu datang di akhir, ya di akhir. Kemudian ini sunnah yang sering dilupakan. Bahwasanya disunnahkan ketika kita mau pergi salat Id ini bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Ini sunnah yang sering dilupakan. Ya, maka disunnahkan kita bertakbir, dikeraskan, bukan dipelankan. Tetapi dikeraskan agar didengar. Ya, jangan supan-supan. Ya, jangan supan-supan. Keraskan bacaan kita bertakbir. Ya, ini syiar dalam agama Islam. Kemudian, ya, juga di dalam salat Id kita disunnahkan untuk salat di musalla. Ya, di dalam salat Id disunnahkan untuk salat di musalla. Musalla ini adalah tanah lapang, bukan di masjid, ya. Sebagaimana Nabi SAW beliau keluar untuk salat di musalla atau di tanah lapang. Dan ini mungkin di antara beberapa hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah salat Id. Kemudian ada hal-hal yang diperbolehkan dilakukan di dalam salat Id. Pertama, hal yang diperbolehkan adalah boleh bernasyid. Boleh bernasyid bagi kaum wanita. Dia memainkan alat dub, ya, memainkan alat musik berupa dub, ya. Dub itu seperti Rabbana, ya. Mainkan Rabbana bagi wanita diperbolehkan. Ya, dia bermain Rabbana ketika hari raya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu taala anha bermain dengan anak-anak wanita. Kemudian diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar bahwasanya dub ini mizmarun min mazamir syayatin. Sururing dari sururingnya syaitan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'huma ya Abu Bakrin." Biarkan mereka berdua. Fa innahul yaum al-'id. Sungguhnya hari ini adalah hari raya. Maka diperbolehkan wanita dia main dub, ya, bernasyid dengan dubnya tersebut boleh. Ya, selama yang dimainkan cuma dub itu Rabbana dan nasyidnya tidak berisi yang haram, tidak berisi yang sifatnya haram. Kemudian yang kedua, ya, adapun laki-laki kada boleh. Laki-laki menyembelih aja, memotong. Kada perlu main Rabbana, ya. Ya, laki-laki memotong, ya. Yang diperbolehkan ini hanya kaum wanita. Kemudian yang kedua diperbolehkan juga di dalam salat Id adalah kita mengucapkan, saling berganti mengucapkan tahniah, ucapan Id, ucapan Id. Ini hukumnya boleh, tidak ada masalah, ya. Dan boleh mengucapkan dengan sirah apapun selama bentuknya itu sifatnya baik, ya. Boleh dia mengucapkan selamat hari raya, boleh dia mengucapkan ya taqabbalallahu minna wa minkum, dan ini yang ada asarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, ini ada asarnya dari sahabat. Adapun ungkapan-ungkapan lain boleh mengucapkan selamat hari raya, selamat hari lebaran, ya. Maka apa saja lafaz-lafaz yang baik boleh diucapkan, karena tahniah itu adat, kebiasaan, maka boleh mengucapkan dengan lafaz-lafaz apa saja, tidak mesti dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Kalau ingin ada bertanya, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, fadhol. Iya. Salam. Ya, jazakumullah khair. Khutbah itu semuanya sama. Khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu semuanya sama. Dimulai dengan hamdalah, pujian kepada Allah. Tidak dimulai dengan takbir, dan itu semua khutbah Nabi. Setelah Anda memulai dengan memuji Allah dan seterusnya, kemudian Anda bertakbir setelahnya, tidak ada masalah. Tetapi dimulai dengan memuji Allah, bukan dimulai dengan takbir. Wallahu taala alam. Ya, jazakumullah khair. Kalau kita hari rayanya hari Ahad, ya hari Ahad. Ya hari Ahad. Ya, kalau ini hari Sabtu, ya sudah, ya dia sendiri. Kalau kita ya hari Ahad misalnya, ya hari Ahad. Ya, karena itu bukan hari raya. Bagi orang yang menganggap hari Ahad hari rayanya, maka biarkan dia berhari raya. Ya, adapun antum yakin hari Ahad, maka hari Ahad antum berhari raya. Ya. Kalau hendak beramai-ramian, kada apa-apa. Artinya umpat di sana melihat orang duduk, ya nggak ada masalah, ya. Ya, melihat membawa kelanakan misalnya berhari raya, melihat orang lagi ramai, tidak ada masalah. Tapi kalau kita untuk juga sholat, tidak. Ya, karena keyakinan kita ada hari Ahad, maka sholatnya di hari Ahad. Wallahu taala a'lam. Baik. Kenapa? Kalau orang seandainya pengen melaksanakan sholat ba'diyah setelahnya sholat duha dan semisalnya. Tapi mafhum hadis Nabi SAW dipahami oleh para ulama dua pemahaman. Kata para sahabat Nabi SAW tidak sholat setelahnya. Tidak sholat setelahnya itu sebagian ulama mengatakan sholat setelah sholat id langsung. Sebagian ulama mengatakan sholat apa saja sunnah pada hari itu tidak dilaksanakan kecuali sholat termasuk dalam sholat duha. Tapi zahir dari hadis Nabi SAW ini adalah maksudnya adalah sholat langsung setelah sholat hari raya seperti rawatib, ya. Maka ini yang zahir dari hadis tersebut. Adapun kalau orang ingin setelahnya itu melaksanakan sholat duha, ya maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu taala alam. Taib. Ya, banyak hadir. Ya silah. Imam dulu. Ya, ini penting. Iya, jazakumullah khair. Kalau dia yakinnya hari Ahad, hari rayanya hari Ahad, itu keyakinan dia, maka orang beribadah sesuai dengan keyakinannya. Ya, orang beribadah sesuai dengan keyakinannya. Maka kalau hewan kurbannya di hari Sabtu, maka solusinya adalah pertama, sidin bujuk panitia tersebut, sembelihlah hewan kurban ana di hari Ahad. Yang lain sembelih cuma hewan kurban ana sembelih hari Ahad, tolonglah. Gitu. Kalau seandainya bisa, alhamdulillah. Kalau seandainya kada bisa, mungkin antum bisa kada dipindahkan, ya, bertukar dengan orang, antum minta dipindahkan hari Ahad. Kalau seandainya tidak bisa, maka kalau antum dikasih kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkurban yang di hari Ahad, ya. Kalau antum dikasih kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya tidak ada Ustaz, ini jin tuhuk belum mengumpulkan sudah, ya. Terus gimana? Ya maka insya Allah hewan yang disembelih itu antum dapat pahala, tetapi ya antum sudah dapat pahala niat, ya, tapi itu tidak dianggap kurban, tidak dianggap kurban, sembelihan biasa. Wallahu taala a'lam. Baik. Nggih. Ya, silakan. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Apakah ada sholat Jumat di siang harinya? Ada hadis dalam masalah ini. Kalau seandainya berkumpul hari Jumat dengan hari raya, dijadikan satu. Walaupun hadisnya tidak lepas dari kelemahan di dalam sanadnya, tetapi ulama mengambil hadis ini bahwasanya boleh sholat Jumat itu ditiadakan, diganti dengan sholat zuhur. Bukan tidak ada sholat sama sekali, tetapi sholat Jumatnya ditiadakan, diganti dengan sholat zuhur. Tapi dengan syarat di daerah tersebut harus ada didikan sholat Jumat. Di daerah tersebut harus ada didikan sholat
Jumat. Ya, harus ada satu masjid mendirikan sholat Jumat sehingga syiar Jumat itu masih ada. Adapun masjid-masjid yang lainnya silakan dia sholat duhur. Ya, wallahu taala alam. Baik. Ya, bagus pertanyaannya. Kata beliau masbuk 1 rakaat, apakah nambah 1 rakaat lagi? Ya. Ketinggalan 1 rakaat nambah 1 rakaat. Seperti sholat biasa, bedanya bertakbir. Ada takbirnya. Jumat itu maksimal 3 orang. Maksimal tiga orang. Sholat berjamaah maksimal tiga orang. Ya minimal. Minimal tiga orang. Ya afwan. Minimal tiga orang. Maka kalau terpenuhi jumlahnya 3 orang maka sudah sah sholat Jumatnya. Ya. Kemudian mengqadha sholat tadi. Kalau seandainya ketinggalan 2 rakaat, datang ke masjid sekalinya sudah tuntung imamnya. Sudah tuntung. Apa yang harus dilakukan? Mendengarkan khutbah apa mengqadha sholat terlebih dahulu? Maka kata para ulama boleh dia mendengarkan khutbah, boleh dia mengqadha sholat. Maka mengqadha sholatnya sama 2 rakaat seperti sholat Idul Adha. Ya seperti sholat Idul Adha. Sebagian ulama mengatakan dengarkan khutbah, selesai khutbah baru mengqadha sholatnya. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah ketinggalan maka enggak perlu lagi diqadha. Enggak perlu lagi diqadha. Ya. Terjadi khilaf dalam masalah ini. Tapi yang rajih boleh diqadha. Kemudian ini kita jawab pertanyaan ini. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika lebih utama mana istri ikut suami sholat Id hari Sabtu karena itu mengingat perintah dari suami, atau istri tetap ikut hari Ahad biarpun sholat di rumah sendiri tanpa tahu suami, mengingat suami tidak ikut kajian di sini. Syukran, jazakallahu khairan Ustadz. Baik. Ini emang banyak ya, saya juga ditanya ini banyak sekali tentang masalah ini ya. Pertengkaran antara suami dan istri. Tapi nasihat saya untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu betul itu ibu-ibu yang mengenal sunnah ya, sudah belajar sunnah, itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Tetapi di dalam berdakwah itu juga memiliki siasat. Memiliki ada politik dalam berdakwah itu. Jangan kita tahu sunnah kemudian menyampaikannya juga tidak elok. Ya. Sunnah itu disampaikan dengan cara yang lembut, al-haq itu sampaikan dengan cara yang lembut. Karena siapapun orang itu kalau diingkari itu ada yang ketujuh. Orang melakukan perbuatan mungkar ketika kita ingkari, orang itu ada ketujuh. Tabiat manusia itu tabiatnya apa? Tidak senang diingkari. Manusia itu senang dipuji, disanjung, ya. Tetapi dia tidak senang kalau diingkari. Makanya menyuruh berbuat ma'ruf itu lebih gampang daripada mengingkari sebuah kemungkaran. Ya, karena kita mengajak orang kepada kebaikan itu mudah. Tapi mengingkari kemungkaran itu susah. Makanya dalam Al-Quran itu tidak dipisahkan antara ma'ruf dan nahi mungkar. Maka ketika kita tahu sunnah, maka cara menyampaikannya pun juga dengan baik. Ya. Maka kalau tahu suaminya tidak paham tentang masalah ini, maka dia berusaha tidak menampakkan perbedaannya di hadapan suaminya. Kalau suaminya tidak paham, bukan apa menutupi, tidak. Dalam rangka melihat maslahat yang lebih besar, karena dia belum siap, otaknya belum siap. Anda kasih apa? Pemahaman ini. Yang ada nanti apa? Pertengkaran, caci maki, bahkan bisa berujung kepada perceraian. Permasalahan yang sepele, permasalahan khilaf berujung kepada masalah perceraian. Maka sifat yang terbaik adalah Anda tidak usah menampakkan, oh suami saya ini masih belum paham. Ini masih seperti anak bayi yang berusia 2 tahun. Ibunya bilang, nak, Umi hendak ke WC sebentar, tunggulah, kadang mau nangis. Seperti itu. Ya, kadang, maka Anda anggap seperti itu karena dia belum siap, otaknya belum siap menerima apa yang Anda sampaikan. Maka jangan perlu ditampakkan. Ya jangan ditampakkan. Ya aku hari Ahad terserah ikam misalnya. Enggak perlu ditampakkan. Kalau suaminya enggak paham. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kalau seandainya tadi sang suami marah besar, kalau seandainya dia sholatnya hari Ahad misalnya, suaminya marah besar, maka enggak apa-apa Anda sholat di rumah. Sebagaimana saya katakan tadi, Anda sholat di rumah dan insya Allah Anda diganjar pahala oleh
Allah Subhanahu wa taala karena Anda menghilangkan mudarat. Ya, ya, Anda menghilangkan mudarat ya. Karena maslahat yang ingin Anda dapatkan itu besar. Maka tidak apa-apa dia sholat di rumah dan insya Allah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berusaha jangan menampakkan perbedaan ketika sang suami itu tidak siap. Betul, ibu-ibu itu sering saya katakan kadangkala di debat ya. Pasti menang berdebat dengan suaminya. Ya, suaminya pasti KO, apalagi ibu-ibunya berdalil ngaji, jelas KO suaminya. Ya, dan laki-laki kalau sudah terpojokkan tidak ada kata lain kecuali marah. Ya, laki-laki sudah senjata akhirnya itu, Bang. Ya, ikam kada taat kalau aku, itu udah senjata akhirnya. Iya, maka enggak usah dia tampakkan dengan perbedaan dengan suami, sudah. Suaminya demikian maka sayangi dia. Sayangi dia karena ketidakpahaman, maka sifat rahmah kita tonjolkan karena dia tidak paham maka sayangi dia, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ke depannya membukakan pemahaman bagi dia karena manusia itu butuh proses, ya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, makanya hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal, ya. Tidak semua orang itu bisa memahami seperti yang kita pahami. Ada orang itu butuh sehari 2 hari merenung, ada orang itu butuh 10 dalil, ada butuh 20 dalil, ada butuh 1000 dalil, ada orang kada butuh dalil, ya. Ya, mendengar perkataan si fulan sudah dia terima semacam itu. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, apakah benar sebelum hewan kurban disembelih saat hari Idul Adha kita disunahkan berpuasa? Apakah ini maksud berpuasa di sini? Makan minum sama sekali sampai hewan kurban disembelih? Dan apakah yang disunahkan berpuasa yang berkurban saja? Apakah semua kaum muslimin? Syukran jazakumullah khairan. Maka maksudnya ini pada hari raya disunahkan tidak makan dan minum. Bagi yang berkurban. Adapun yang tidak berkurban maka tidak apa-apa kalau saat ini dia makan dan minum. Tapi kalau saat ini dia ikut tidak makan dan minum, ini tentu juga lebih baik. Ya, maksudnya di sini adalah ya afdhalnya setelah hewannya disembelih, kemudian dia makan, makanan yang pertama itu yang dia makan adalah daging hewan kurbannya. Tapi kan kondisi sekarang ini tidak semua orang itu berkorban sendiri, berkorban di masjid, dan masjid itu rata-rata dagingnya pembagiannya mungkin jam 2-an, ya, belum memasaknya, belum membawa ke rumahnya. Ya makanya nanti mungkin asar bahkan bisa jadi sakit masih dengan macam itu. Maka nggak apa-apa dia setelah sholat id dia makan, maka insya Allah tidak mengapa. Taib. Apakah benar syariat haji dan wukuf di Arafah sudah ada zaman Nabi Ibrahim sehingga ada penamaan Arafah berdalil dengan surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128? Iya, wukuf itu ada. Wukuf Arafah itu ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, betul. Orang Arab zaman dahulu itu mereka berhaji juga sebelum datangnya syariat haji. Tetapi ya, ada sebagian suku dari bangsa Arab itu tidak mau wukuf di Arafah atau bermalam di Mina, di antaranya suku Quraisy. Mereka tidak mau. Tetapi sebagian bangsa Arab secara mayoritas, ya, secara umum mereka melaksanakan wukuf dan seterusnya. Dan juga perlu diingat mereka ya tanggal pada bangsa Arab itu sebelum penaklukan kota Mekah itu berubah-ubah. Ya kacau. Bilangan bulan pada bangsa Arab itu kacau. Ya. Kenapa? Karena adanya bulan haram dan mereka memuliakan bulan haram tersebut. Sehingga sebagian orang tabiatnya ingin membunuh, tabiatnya ingin mencuri, merampok nggak berani. Akhirnya gimana caranya biar bisa merampok pada bulan-bulan haram tersebut? Mereka ubah-ubah. Muharramnya diundur, Safarnya dimajukan. Safar dulu, Muharram, macam itu. Sehingga kadang-kadang setahun itu 13 bulan. Sekarang setahun itu 13 bulan. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang mengakhirkan bilangan bulan tersebut menambah kepada kekufuran pada diri mereka. Makanya ketika itu Nabi berkhutbah, Nabi menjelaskan dalam setahun itu kata Nabi 12 bulan. Itu mulai bahari dan Nabi sampai hari kiamat kada berubah. Ya, tidak ada namanya lebih dari 12 bulan. Nah, betul mereka wukuf di Arafah, tetapi sebagian mereka ya kacau bilangan bulan. Ada yang wukufnya benar, ada yang tidak benar wukufnya mereka. Tergantung keyakinan mereka pada saat itu. Karena sebagian mereka menyesatkan atau sebagian lain pada bilangan bulan. Taib.
Barakallahu fiik Ustaz, ana ingin bertanya, apa hukumnya apabila bertakbir saat sholat? Tangan tidak setara dengan bahu, sangat rendah dari bahu. Oh, dia bertakbir semacam ini. Maka takbir sholat itu yang benar adalah dia bertakbir boleh ya, takbir itu tangannya di bahu ya, atau sejajar dengan telinganya. Maka ini boleh kedua-duanya. Adapun lebih rendah misalnya, maka ini menyelisih yang afdal, menyelisih yang afdal. Tapi boleh tidak takbir tersebut boleh, tapi dia menyelisih yang afdal. Kemudian Ustadz, di kampung halaman saya biasanya melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di sebuah tempat pendopo di desa berukuran 10 kali 50 meter. Namun pendopo tersebut persis bersebelahan dengan komplek pemakaman. Apakah sah pelaksanaan sholatnya? Kalau seandainya pendopo tersebut tanah tersendiri, tidak bukan bagian dari tanah pemakaman, tidak mengapa, sah sholatnya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana tata cara sholat kalau kita masbuk dalam sholat jenazah? Dan apakah di setiap takbir boleh tidak mengangkat tangan? Maka orang yang sholat jenazah masbuk, maka dia bertakbir selama jenazahnya belum diangkat. Kalau jenazahnya sudah diangkat, maka dia langsung salam. Jadi masbuk, selama jenazahnya belum diangkat, silahkan Anda mengeri ketinggalan masbuk Anda. Tapi kalau sudah jenazahnya diangkat, sudah langsung salam. Boleh mengangkat tangan, boleh tidak mengangkat tangan ketika sholat jenazah. Taib. Bismillah. Bertanya di luar tema. Pada sholat yang dijaharkan, maka mana yang lebih afdal bagi makmum? Apakah membaca Al-Fatihah atau diam? Apakah ada saat diam bagi imam untuk memberi kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah? Bagi makmum, apakah mengucapkan salam sesudah imam mengucapkan salam ya, atau sudah imam mengucapkan salam pertama atau kedua? Ya. Intinya terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah membaca Al-Fatihah ini. Kalau ditanya saya, maka kita membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah di sholat yang dijaharkan ya. Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka kita membaca Al-Fatihah. Kemudian, apakah imam memberi kesempatan pada makmum untuk membaca Al-Fatihah? Imam membaca sesuai dengan biasa. Jangan juga imam itu berdiam lama biar makmumnya kesempatan. Tidak, membaca seperti biasa saja. Ya, dia membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian melanjutkan membaca surah. Ya. Tidak perlu imam itu agar keluar dari khilaf berdiam lama, mengasih makmum kesempatan membaca Al-Fatihah, tidak perlu. Membaca sesuai seperti biasanya. Ya, tidak perlu dia berdiam. Adapun hadis saktah di antara membaca Al-Fatihah dengan surah, hadis Hudzaifah, itu hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah. Kemudian makmum mengucapkan salam afdalnya setelah imam mengucapkan salam yang kedua, baru dia salam. Tapi kalau seandainya ada makmum salam setelah salam pertama imam, maka tidak mengapa. Tapi afdalnya adalah menunggu imam itu selesai dari dua salamnya, baru dia salam. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.